يا ساكن البغدادي يا ساكن البغدادي يا ساكن البغدادي عبد القادر الجيلاني يا ساكن البغدادي يا ساكن البغدادي يا ساكن البغدادي سي عبد القادر الجيلاني يا سيدي يا شيخي يا روحي يا سروري أنت الحبيب قلبي يا شيخ عبد القادر الجيلاني يا ساكن البغدادي يا ساكن البغدادي يا ساكن البغدادي سي عبد القادر الجيلاني أنت سر الله لي أنت نور الله جليل أنت سلطان كل الولي يا شيخ عبد القادر الجيلاني يا ساكن البغدادي يا ساكن البغدادي يا ساكن البغدادي سي عبد القادر الجيلاني يا سيدي يا شيخي يا روحي يا سروري أنت الحبيب قلبي يا شيخ عبد القادر الجيلاني يا ساكن البغدادي يا ساكن البغدادي يا Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, semoga beliau selalu diberikan sehat wal afiyah, barokah panjang umur, kabul hajatnya, dan senantiasa doa dan cita-citanya serta perjuangannya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus orang tua kita, guru kita, Adinda Kiai Haji Nandang Permana Tamimi, segenap keluarga, santri dan jamaah semuanya mudah-mudahan dibarokahi oleh Allah, segala perjuangannya dimudahkan oleh Allah, serta doanya, harapannya semuanya diwujudkan dan diijabah oleh Allah. Tak lupa Bunda Hajah Siti Badriah, guru kita, orang tua kita, mudah-mudahan beliau juga sama-sama diberikan sehat yang barokah, kabul maksud, kabul hajah, semua santri dan jamaah, perjuangan semua dan cita-citanya, doa-doanya semuanya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jamaah yang dicintai oleh Allah serta dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah apa yang disampaikan guru kita Bunda tadi, bahwa kita sama-sama menuju kepada satu tujuan, bahwa kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Pada saat ini Allah buktikan harapan itu, bahwa kita sama-sama membutuhkan, mengharapkan dari apa yang kita selalu haturkan kepada Allah, yaitu di dalam doa yang selalu dilantunkan oleh kita dalam doa kita. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Amin ya Allah ya Rabbal. Semoga menjadi wasilah oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini, dan mudah-mudahan ini sebagai bukti pengabdian kita kepada Allah sebagaimana Allah perintahkan kepada kita, yaitu ibadah kepada Allah. Amin Allahumma ya Rabbal. Salawat dan salam senantiasa Allah limpah curahkan kepada manusia yang harus kita jadikan suri tauladan. Langkah perbuatannya semuanya kita harus jadikan contoh, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi. Ibu bapak saudara yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini saya ingin menceritakan apa yang menjadi maksud kita ini adalah
Sebagaimana yang didoakan tadi, itu adalah tugas yang sama-sama harus kita jalankan, baik di dalam ibadah ritual, ibadah yang langsung hubungannya kita dengan Allah, dan ibadah sosial yang langsung hubungannya dengan makhluk. Semua dirangkum dalam doa itu, semuanya ada. Betul, ini harus ada, bukan hanya sekedar ucapan. Harus kita buktikan, bukan hanya sekedar harapan dan doa di mulut dan di hati saja, tapi harus dibuktikan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Dan ini semuanya tentunya punya tugas dan fungsinya masing-masing. Kalau tadi Bunda bilang, kalau jadi kiai, jadi ulama, jadi kiai, jadi santri, betul? Santrinya masing-masing dapat tugas, betul? Ini adalah sebagai bukti bahwa kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka salama. Betul? Ya Allah, sesungguhnya kami ini adalah mempunyai harapan kepada Engkau. Kami meminta, ya Allah, adalah sebuah keselamatan. Betul? Pengen selamat apa enggak? Nah, makanya disebut ini adalah doa selamat. Ya benar enggak? Doa sapu jagat. Ada yang bilang doa sapu jagat. Selain daripada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ini pun sama, adalah doa sapu jagat. Ada yang enggak kepengen selamat? Ada yang enggak kepengen selamat? Semua pengen selamat. Yang jadi suami pengen selamat, yang jadi istri pengen selamat, yang jadi anak pengen selamat, jadi saudara pengen selamat. Betul? Jadi pejabat, jadi rakyat, jadi pimpinan, jadi yang dipimpin, jadi pengusaha, jadi pedagang, jadi petani, jadi karyawan, semua pengen selamat. Alhamdulillah saat ini kita sudah berupaya dan berusaha. Lewat guru kita diajak istiqomah kepada Allah agar supaya kita selamat. Betul? Betul? Lewat guru kita, alhamdulillah kita diajak istiqomah setiap minggu, setiap bulan, setiap di mana saja. Tidak ada lain kecuali ilahi antam maksudi, karena kita pengen selamat. Yang pertama, kebutuhan kita bukan hanya secara pribadi. Ini adalah yang dibutuhkan oleh orang banyak, masyarakat. Semua punya tugas supaya selamat. Selamat dari apa saja? Salamatan fiddin. Selamat dari agama. Supaya selamat dalam beragama. Betul. Sehingga kita bisa alhamdulillah diberikan oleh Allah izin, diberi hidayah oleh Allah, kita mengunjungi majelis zikir, majelis ta'lim, ketemu dengan ustadz, ketemu dengan kiai. Betul? Betul? Nah, ini alhamdulillah. Apa sebab? Karena kita pengen selamat di dalam agama kita, sehingga kita tahu praktek ibadah yang seharusnya kita laksanakan. Betul? Tidak sedikit para ustadz, para kiai mengajarkan kita dengan begitu gigih, sabar, ngajarin dari mulai alif-alifan. Betul? Lam wa patah li, ya alif ta, sukun wa patah ya. Jadi lihat kan gitu. Ini kalau orang Betawi bukan lihat, lihat. Dia betul. Jadi tahu kita. Nah, dari hal-hal yang seperti ini, nah, yang duduk bisa ceramah, yang duduk bisa pidato, yang duduk bisa ngajarin. Berdasarkan itu, salamatan fiddin, alhamdulillah sudah kita lalui, sudah kita lakukan, dan seterusnya kewajiban kita menjaga daripada keselamatan fiddin. Betul? Sehingga kita berusaha bagaimana selamat dalam agama ini. Alhamdulillah rakyat, masyarakat, pimpinan kompak menjadikan sebuah kebutuhan, bukan hanya sekedar ritual, tapi kebutuhan sosial. Alhamdulillah supaya selamat dalam agama. Madrasah dibangun, pesantren dibangun, majelis taklim dibangun, pengajian dibangun. Betul? Ini adalah sebagai fasilitas untuk menyelamatkan agama. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah ya. Saya mohon doanya, berusaha dalam forum silaturahmi Nusantara ya, saya ya silaturahmi ya ke sana ke sini. Alhamdulillah membantu teman-teman, mampu kawan-kawan yang sekiranya punya link, ayo kita berbagi, bukan hanya kebutuhan diri sendiri. Betul? Bagaimana majelis taklim guru-guru kita, bagaimana majelis taklim sahabat-sahabat kita, cari link bagaimana caranya, sendiri nggak bisa. Kalau umpama di sini yang duduk para kiai, para ajengan, kalau kita mau kompak, alhamdulillah, umpama ada ustadz 10, ini sudah saya lakukan. Dulu ketika tahun 2012 Bunda, saya alhamdulillah ngelihat teman saya yang pertama kali ini Al-Hudri di GCC kali dulu. Pengajian anak-anak banyak. Ya. Ngajinya itu kalau ini mah udah cakep banget. Ngajinya itu atapnya pakai baliho, bekas rokok ya, Jinggo, ada Samsung, nah itu dipakein atap. Betul. Ngajinya di mana? Di Tanggul. Saya melihat seperti itu, salamatan fiddin, saya meng-hire, saya mengakomodir teman-teman, ada berapa? 35 orang, kita bikin arisan. Alhamdulillah ikut arisan. Begitu dapat, beli di samping tanah Tanggul itu, beli kaplingan. Alhamdulillah sekarang SD-nya ada, TPQ-nya ada, SMP-nya ada, SMK-nya ada. Saya ketinggalan tuh. Nggak apa-apa, sebab tadi kata Bunda, masing-masing ada tugas. Andai kata di sini mau kompak, ayo bulan ini bangun Ustaz Hendy majlis taklimnya, kita patungan 5 juta kali 20 berapa? 100 juta. Ini kekurangan kita ketika kita mengatakan kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ya Allah selamatkan kami dalam agama kami, kompaknya kagak ada. Berjamaahnya enggak ada, padahal al jama'atu rahmatun, al harakatu rahmatun. Berjamaah dan bergerak itu adalah sebuah rahmat dari Allah. Alhamdulillah. Karena yang saya ajak bukan hanya sekedar ustadz kiai, ada juga yang pedagang yang tadinya ngemper di Lipo di sini, dagang nasi goreng. Sekarang alhamdulillah di daerah Gabus punya tempat sendiri. Karena waktu itu saya ingat seperti itu. Termasuk yang di saya alhamdulillah Bun, pertama kali yang punya lahan 1000 itu begitu. Alhamdulillah. Betul. Ayo kita bikin gerakan itu. Walaupun dengan cara-cara lain ya saya usahakan. Alhamdulillah di Porsi saya punya forum silaturahmi itu bukan hanya sekedar jamaah manakib. Ayo saya hire semua. Saya tidak melihat warna kamu, sukumu. Yang penting sama-sama berjuang dalam mengembangkan agama dan pendidikan salamatan fiddin. Mau jamaah manakib kayak mau buka, ayo. Alhamdulillah Bunda ya. Sehingga dengan silaturahmi yang ini ngasih kabar ini, yang ini ngasih kabar ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadang saya lupa perjuangan saya. Nggak apa-apa. Betul. Kita buktikan Bu, benar. Kalau pengen selamat agama kita, lihat lirik di sekitar kita, ada majlis talim apa enggak, ada ustadz apa enggak, bantu dia. Pengen selamat agama tapi cuek sama yang mengembangkan agama, itu bohong itu. Betul? Jangan merkedewang, jangan egois. Kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri, tapi alhamdulillah jamaah manakib betul diajarkan oleh guru kita sehingga kita bisa istiqomah semacam ini. Ini adalah bukti kalau kita ingin adalah selamat dalam agama kita. Sehingga kita siap untuk mendengarkan daripada nasihat dan fatwa ulama yang manapun, kiai yang manapun. Kalau bahasa orang tua saya, maneh sing beki kanu halal, arek rasana pahit, rek rasana asem, rek rasana manis, asem, kudu doyan, yang penting
Tapi ingat, kebutuhan kita bukan hanya sekedar jasmani, bukan hanya sekedar makan dan minum. Kebutuhan rohani itu lebih penting. Di mana ada itu kebutuhan rohani? Ada di nasihat agama. Jadi sehingga kita doyan ustadz model bagaimana, kayak kiai model bagaimana. Kalau itu nasihatnya baik, kita terima. Alhamdulillah. Sehingga banyak ilmu kita, betul, banyak pengetahuan kita. Enggak perlu kita melihat siapa yang bicara. Undur ma qala wala tandur man qala. Ini Nabi. Lihatlah apa yang dibicarakannya, jangan kau melihat siapa orang yang bicara. Alhamdulillah. Makanya jangan ada sedikit hati kotor untuk tidak menerima nasihat. Sebab Allah memberikan nasihat itu macam-macam. Betul. Godaannya juga macam-macam. Betul. Setan itu ngajak kita, kalau kita tidak baik tadi, enggak kena kita, diajak enggak baik. Jangan salah, setan berselimut di dalam kebaikan kita. Ini diajak si ini enggak mau, diajak ini enggak kuat. Oh, jangan manakim dulu aja enggak. Tapi kadang setan itu ngegoda kita dengan kebaikan, kita merasa baik, merasa bangga. Betul? Tapi memang sudah, ya memang ini ada yang dicontohkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang baik banget tapi ngerasa baik, tapi Rasulullah begitu gedeg. Bahkan Rasulullah pernah memerintahkan kepada sahabat Umar, Abu Bakar, Umar. Di situ tidak diceritakan Utsman karena waktu ada kongko di masjid lagi ngobrol Rasulullah. Ya, siapa dia? Nah, ini bibit-bibitnya ada sampai sekarang, bisa jadi. Naudzubillah, jangan sampai ada di kita. Siapa dia? Orang yang merasa baik, orang yang merasa hebat, orang yang merasa alim, tapi perjuangannya itu melupakan akhlak dan adab. Siapa dia? Ini cikal bakal kaum Khawarij. Siapa kaum Khawarij? Anak muda yang pernah belajar, kaum Khawarij itu kaum yang keluar dari Sayyidina Ali. Ini cikal bakal orang yang sombong begitu. Jadi Rasulullah ketika kumpul di masjid ngobrol, ya kayak kita ini imam-imam manaqib mungkin begitu. Nah, tiba-tiba ada seseorang yang datang kepada Rasulullah. Dia menceritakan kebaikan orang, menceritakan kehebatan yang dilakukan oleh seseorang. Cerita di depan Rasulullah. Ada Rasulullah, si Fulan bin Fulan, ibadahnya mantap, getol. Nah, tiba-tiba lagi diceritain itu, ya, nongol orangnya. Nah, kira-kira kalau orang diomongin terus datang, kita disebutnya apa tuh orang? Bener nggak? Panjang. Nah, makanya panjang umur. Sampai sekarang ada jadinya. Ini kan orang Indonesia mah ada baik kan istilah. Orang Indonesia di zaman Rasulullah nggak ada istilah panjang umur kalau lagi diomongin orang, enggak. Ini mau orang kita. Jadi ada sahabat menceritakan, ada ya seseorang yang menceritakan seseorang karena ibadahnya, sholatnya getol, baca Qurannya sampai dia menghafal Al-Quran. Dicitrakan di depan Rasulullah. Rasulullah cuma dengar aja. Nongol orang. Begitu nongol orangnya, Rasulullah melihat mukanya. Dalam kitab itu ada kata-kata al-wajhu syaitan, berarti punya energi negatif. Kalau bahasa saya kemarin saya ceritakan, kayak itu namanya muka setan. Bener apa enggak? Mohon maaf ya kalau ada kiai, ustadz mungkin mukanya muka setan. Topi karsepun gitu, mukanya tuh nggak bikin enak orang.
Di zaman Rasulullah ada, lagi diceritain datang, makanya panjang umur. Naudzubillah. Bener, oh ternyata ini orangnya. Coba dia baca Quran, rajin ibadah, pinter, bisa. Yang bawa Islam lupa ada di situ, ada Rasulullah. Apa dia bilang? Saya datang ke sini punya maksud untuk melakukan sholat. Duduk bangga. Lah Rasulullah yang punya sholat ditinggal masuk ke dalam masjid. Pantas kalau muka Rasulullah ini muka setan udah begitu tuh, nggak ada akhlak gitu. Yang punya sholatnya di situ, betul apa? Yang punya sholatnya di situ, dia celonong di masjid. Saya cuma pengen sholat, pret, betul. Jadi nggak ada akhlak. Apa kata Rasulullah? Muka setan. Umar kepada Sayyidina, bunuh. Ternyata saya kaget ya pas dia dengar itu ya. Rasulullah pernah bilang kalau yang muka setan bunuh aja udah. Sayyidina Umar ya karena Rasulullah yang siap. Begitu siap, saya akan bunuh orang itu. Begitu masuk ke dalam, orangnya lagi Allahu Akbar, benar. Balik lagi Sayyidina Umar. Kenapa kamu balik lagi Umar? Begini Rasulullah, benar beliau itu lagi sholat. Murunan begini bahasa saya mungkin. Apa kata dunia murunnya orang sholat Allahu Akbar dibunuh mas saya nggak sampai hati. Oh gitu. Kata Rasulullah masih nawarin. Coba masih nawarin. Siapa yang mau bunuh kira-kira habis ini? Kata Sayyidina Umar, Utsman saya. Sayyidina Umar saya. Yes ya. Begitu Sayyidina Umar masuk lagi sujud. Ternyata balik lagi. Loh kok balik lagi? Kenapa? Waduh, orangnya lagi sujud Rasulullah. Benar kata Sayyidina Umar tadi, apa Abu Bakar? Apa kata dunia? Orang lagi sujud saya potong. Bener kan? Tapi Rasulullah masih bilang, masih nawarin. Kalau sekarang gimana nih yang terakhir yang sebuhari ini? Umpama siapa yang saya kata Sayyidina Ali. Begitu masuk ini orang songong, emang dasar songong. Begitu masuk orangnya udah kagak ada, nyelos kemana murun, jangan-jangan ke jendela. Tuh ada model begitu tuh. Betul apa? Songong yang punya sholat aja masih. Apa kata Rasulullah? Kenapa saya nyuruh bunuh? Andai kata itu kamu bunuh yang tadi, niscaya tidak akan ada yang seperti itu. Itu namanya kaum Khawarij. Jadi cikal bakal orang yang menjadi kaum Khawarij itu. Jadi ada ulama kiai karena sudah betul munafik, kafir. Jadi dari sononya betul. Ini kaum munafik, kaum dari sononya udah betul. Makanya kaum Khawarij itu ya yang keluar dari Sayyidina Ali. Sebab apa? Karena Sayyidina Ali tadinya diminta ya supaya apa namanya ya sudah tunda dulu kepemimpinanmu ya, sekarang Sayyidina apa Umayyah betul perang Siffin itu kan. Tapi setelah Sayyidina apa namanya Muawiyah khusus saya Sayyidina Muawiyah jadi pemimpin ya itu tadi ada yang Khawarij, ada yang kaum apapun, ada Khawarij, ada yang keluar dari Sayyidina Ali, ada juga yang tetap saya sama Sayyidina Utsman tapi tetap sombong. Apa namanya kaum kok Ustadz gini saya lupa semuanya lupa sih. Betul. Jadi ada 3 kelompok, ada namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah?
Siapa ahli sunnah wal jamaah? Siapa ahli sunnah wal jamaah? Nah, tabi'in, sahabat-sahabat yang ahli hadis, yang ahli fikih, dan mencintai sahabat-sahabat yang 4. Betul? Yang seperti itu. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah bukan? Sombong amat. Saya mengatakan sombong amat ahli sunnah wal jamaah. Apaan kita bukan ahli hadis? Saya mah, kita mah pengikut ahli sunnah. Nah gitu, pengikut kita mah. Sebab kalau dibilang ahlu sunnah wal jamaah, waduh, pantas kalau guru kita mengajarkan kalau ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu itu siapa? Orang yang memiliki sunnah. Itu apa? Sunnah itu adalah mencintai Al-Quran dan mencintai Rasulullah, mencintai hadis, mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Wal jamaah, orang yang tidak mau ada konflik, orang yang selalu berjamaah, itu namanya ahlu sunnah, pengikut ahlu sunnah wal jamaah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bener apa enggak? Jadi pengikut ahlu sunnah wal jamaah teh mau sama siapa kek? Betul? Enggak tebang pilih. Mau Umar kek, mau Utsman kek, umpama begitu. Kalau diumpamakan di sini, Umar umpamanya Kiai Abidin atau Kiai Ujang umpamanya, Utsman umpamanya Kiai Hendi, kan begitu. Saya mau Ustaz Hendi kek, mau Ustaz siapa, Ustaz Bukhari kek, udah baru. Jangan malah pilih. Betul apa enggak? Kayak begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu ya. Ayo, apa yang kita haturkan kepada Allah? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau ya Allah agar kami selamat dalam agama. Alhamdulillah. Nah, termasuk almarhum, saya baru tahu berita sekarang di sini, sahabat saya, guru kita yang ada di kampung ini, Ustadz Mista ya, katanya sudah meninggal. Ya Allah, sekarang lagi musim meninggal ya. Betul apa enggak? Musim meninggal. Saya kemarin tuh di Cikarang, temen Ustadz semua meninggal 3 seharian. Ya Allah, ini jangan-jangan kita juga sama nih. Saya enggak apa-apa, mau meninggal yang penting mau belakangan. Ya benar enggak? Betul? Ya, taruhnya ditolak-tolak juga ya, nah mati-mati juga. Betul? Bagian dah ya, udah wayahnya ya. Doakan sahabat saya di sini, guru kita Ustadz Mista, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah, diluaskan alam barzahnya, diaku umat Rasulullah, keluarganya semuanya yang ditinggalkan diberikan kesabaran ketabahan oleh Allah. Allahumma nawwir kuburahu wa satara ayubahu wa ja'alal jannata maswahu wa ma'wahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu tuh ya. Ini sama kewajiban kita dan keinginan kita sama. Keinginan masyarakat, keinginan bangsa dan negara sama. Pengen selamat dalam agama. Ada 2 kewajiban dalam hal ini. Yang pertama, kewajiban kita melaksanakan ritual. Yang kedua adalah melaksanakan sosial. 1, ritualnya, sholatnya, puasanya, semuanya, ngajinya nih, zikirnya, betul? Supaya pengen selamat sama Allah kita. Yang kedua, fasilitas sosial, yaitu majelis taklimnya, pondok pesantrennya, madrasahnya. Ayo bersatu padu. Betul? Boleh kita pikirkan nih, Jun. Kita patungan nih, bener ya? Kayaknya enak nih, 3 bulan sekali aja. Ya, 3 bulan sekali kita nyari duit 5 juta. Liur jangan harga. Jangan harga dia aing. Betul. Ya iya emang sih. Terus siapa yang mikirin? Ya aing kata jamaah ya elah bro. Iya. Saya kemarin ya bikin dengan sahabat-sahabat
Saya mengusulkan ada namanya sodakoin. Nanti sodakoin. Jadi kita upayakan nanti ada bikin sodakoin. Ngerti nggak Bu sodakoin? Sodakoh koin. Gitu. Saya ilustrasi. Kalau sodakoin itu sehari gope aja. Sisa belanja, beli micin, beli cabai, kembalian, masukin ke situ. Kan? Masukin dulu sini, belum utang. Ntar di rumah buka, taruh situ. Sebulan 15.000. Ada yang sodakoh 15.000 sebulan ke Majlis Taklim. Kotak digeser-geser baik. Bener apa? Kalau 15.000 jamaah ada berapa? Lah 5 juta mah ada 3 bulan kekumpul kayaknya. Saya makanya ya nggak apa-apa mau hasil mau kagak, yang penting punya pikiran begitu. Benar. Alhamdulillah, ini adalah salah satu upaya. Nggak bakalan selesai perjuangan kita. Pemerintah sama. Cuman orang yang nggak mau mikir, malas mikir, yang ada ngatain baik, yang ada menilai dulu. Betul apa? Ustaz itu Ustaz diomong gitu. Betul apa? Itu ya, coba kalau kompak, masya Allah, alhamdulillah, jamaah merakib kompak, udah dikomandoi oleh guru besar kita, alhamdulillah, kita ngomongin dewek untuk demokrasi kan, betul apa enggak? Ya namanya juga bahan omongan, atuh ada panggung, atuh ada mic, kan jadi ngomong, benar apa enggak? Alhamdulillah. Nah, kebutuhan kita bersama bukan hanya diri kita, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kebutuhan kita yang kita haturkan, kita harapkan, dan harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang gitu? Bu, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Yang kedua, wa afiatan fil, pengen sehat. Afiah fil jasadi, pengen sehat jasad kita. Jangan sampai bisul melulu. Betul? Jangan sampai buduk melulu. Jangan sampai encok, asam urat, gula tinggi, apalagi kolesterol, kencing asam. Benar? Itu tuh sama, doa tuh begitu sebenarnya. Wa afiatan fil jasadi, ya Allah, sehatkan jasad saya ya Allah. Makan doyan, nggak mau kontrol, lalu ngomong doang. Betul? Supaya sehat badan apa amat kita minta sama Allah. Buktikan. Betul? Makan yang enak, jangan sama sambal baik. Betul apa? Ada yang makan sama sambal baik? Ada. Kasihan amat sih. Kenapa kau makan sama sambal doang? Lah orang didedewekan baik. Coba kalau nyampur gabung bareng-bareng, ada pikiran, betul apa enggak? Supaya makan enak, sehat badan, ayo berjamaah, bikin fasilitas. Betul. Jangan cuma berharap dan berharap, bikin fasilitas supaya makan enak itu kayak gimana? Betul? Betul? Bikin koperasi, bikin warung. Betul? Bikin rumah sakit, bikin klinik. Bener?
fasilitas olahraga, lari pagi, kalau sekarang katanya supaya sehat pakai masker. Itu salah satu upaya dan membuktikan apa yang kita haturkan kepada Allah, salamatan wa afiatan bil jasad. Betul? Udah ada upaya kita. Pikiran yang enak itu penting. Nah, ini sebagai rohani kita harus selamat, harus sehat, jasadnya juga sehat. Biar makan sama sambal. Betul? Sambal doang, kalau pikiran nggak sehat, nggak enak, Bu. Betul? Itu makanya penting afiah, sehat lahir, sehat batin. Nah, kalau lagi makan sama ayam, sama sate, pikiran yang enak, maka makannya juga enak. Ini mau udah pikirannya inget kosal gue, godog gue sama laki, makan sama sambal doang, duit kagak punya, anak rewel, ditagih Bang Emok. Itu masalah pangkat 20. Betul? Ini harus kita upayakan supaya kita sehat, wa afiatan bil jasad. Betul? Betul? Karena kita pengen sehat, nyari duit, alhamdulillah. Betul? Pagi-pagi kebeli sarapan, siang dikit siap-siap ngulek masak, sore. Nah, sebab Allah ngasih sehat sama kita teh enggak ujung-ujung sehat, dikasih sama Allah fasilitas, tuh jengkolnya, tuh peteknya, tuh bawangnya. Emang nggak ada di dalam Al-Quran ini? Wih, ada, cuman saya nggak hafal aja ayatnya, lupa. Betul, Bun. Makanya orang Bani Israel bawel, tibang gara-gara perut, tibang-tibang mau makan, akhirnya kita capek sekarang. Kudunya nggak usah nanam cabai, nggak usah nanam bayam, nggak usah nanam. Ini karena rewel dulunya, minta sama Nabi kalau Allah mampu memberikan semua apa yang saya mau turunkan, dikabul. Tetap gue kagak iman. Padahal Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Nabi udah lakukan itu. Tinggal makan. Karena sulaya sama pemerintahan, oke, saya minta sama Allah, tapi buktikan imanmu dan keyakinanmu kepada Allah. Tetap betul. Makanya kita jadi mau capek, pagi-pagi ke pasar, kadang-kadang belum subuh udah ke pasar. Nyari apa deh? Nyari bawang. Saya kadang mikir, gua kagak ada pikirannya kali ya, tahu-tahu makan. Tapi kalau dilihat Al-Quran enggak juga, justru dia yang gak ada pikirannya. Ya bener nggak? Kalau ngelihat Al-Quran seolah-olah kita nggak punya pikiran. Ustaz nggak ada pikirannya, tahu-tahu ngaco baik, kayak orang nggak pikirannya. Bener? Orang-orang yang capek nanam bawang, nanam, bener nggak? Alhamdulillah, bener, ternyata masing-masing tugasnya. Yaudah jalanin aja dah ya. Betul ya? Yang penting nyambung rasa kita kepada Allah. Wa afiatan fil jasad. Biarin makan banyak lauknya, yang penting pikiran enak. Betul? Daripada enggak ada lauknya, pikiran kagak enak. Waduh. Naudzubillahi min. Wa afiatan fil jasadi. Terus wajidatan fil ilmi. Jangan cuma lebay kita, ya Allah tambahkan pengetahuan saya, ngejedog gawe nyampur kagak. Pengen bisnis, belajar tawasul sama ahli bisnis.
Kita sudah diajarkan tawasul sama guru kita supaya ruh kita, pengetahuan kita, ma'rifah kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala ditawasulkan kita kepada guru kita, ditawasulkan kepada gurunya guru kita, gurunya lagi sampai Rasulullah. Begitupun dalam hal ekonomi, jika kita sampai wabtagu ilaihil wasilah, jika kamu ingin mencapai kepada sebuah tujuan al wasilah, maka harus nyambung. Kalau pengen nyambung dalam ekonomi, nyambung sama ahlinya. Pengen nyambung dalam hal dagang, nyambung sama ahli dagang. Alhamdulillah. Jadi kudu gaul, biar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sebab kebutuhan kita lahir kan batin. Betul? Sehingga banyak ilmu. Buktikan pengen nambah ilmu, diam baik. Ustadz sebelahnya kagak kenal. Benar? Sedih saya. Kemarin saya keliling kenal ustadz ini. Padahal depan rumah setan amat dari sini. Saya ke daerah mana ya kemarin? Siapa ya? Ini apa emang nggak suka sama ustadz itu atau gimana ya? Ada lagi, kalau ini kenal nggak ya TPK-nya ini? TPK itu apa? Buset, ibu-ibu TPK nggak kenal. Tempat ngaji bu, tempat bocah ngaji. Oh, betul. Nah, bagian bu, nggak perlu pinter mah. Yang penting menyarinya. Betul. Cuman kalau nyari nggak mungkin kagak punya. Duit mah nggak penting, nggak. Yang penting nyarinya. Sebab kalau udah dicari, begitu dapat habisin. Betul. Saya mah embung duit. Kalau nyarinya mau. Betul. Benar. Ada bisnis di mana toh? Getah kita. Sebab di situ ada duit. Kita cari. Begitu dapat duit, saya taruh. Enggak diapa-apain. Kasihin bini, kasihin anak, kasihin saudara, kasihin sahabat. Benar? Sebab saya nggak doyan. Betul? Tapi kalau nyarinya, nah begitupun ilmu sama. Ya, setelah kita dapat, ayo, nggak usah makan sendiri. Nah, kasih, ajarin anak, ajarin sahabat. Betul? Alhamdulillah. Makanya pemerintah pun sama, memikirkan tentang wajadatan fil ilmi, memikirkan bagaimana supaya tambah ilmu, dikasih fasilitas, ada sekolah, ada madrasah, ada majlis taklim. Ini membuktikan kalau kita sama-sama butuh wajadatan fil ilmi. Dicukupkan gurunya, diupayakan bagaimana gajinya. Alhamdulillah. Ya, ini sesuai kan? Sesuai apa enggak? Jadi diterapkan nama Allah supaya enggak bosan sebenarnya, supaya ada ucapannya, ada perlakuannya. Coba kalau kita ngucap mulu kan bosan juga. Ya benar. Atau pegawai mulu, enggak pernah sama sekali. Bosan juga. Ini alhamdulillah ada ke pasarnya, ada ke sawahnya, ada ke tempat kerjanya, ada ke majlis taklimnya, kan sama. Alhamdulillah ada keseimbangan. Wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki, biar berkah rezekinya. Pengen punya rezeki tapi kalau nggak berkah gimana? Bagaimana yang berkah? Berarti nambah kebaikan. Karena kita minta berkah, jangan cuma sekedar ngomong. Begitu dapat harta, dapat duit, berbagi. Ada sodakoin, ya, ada manakib, uang sorban, majlis taklim di situ. Nah, biar itu satu sisi, belum ilmunya, belum hartanya, belum kesehatannya, belum tenaganya, belum waktunya. Biar berkah semuanya itu, hayo bagi. Nggak punya duit, tenaga. Nggak punya duit, nggak punya tenaga, waktunya, pikirannya. Paling tidak punya doa. Jangan pelit sama doa.
Betul. Ya Allah ya Rabbana, tetangga saya warung-warungnya tapi sepi. Ya Allah, mudah-mudahan sepi. Sepi warungnya tuh biar jangan puas jangan. Bohongan lu gede sama gua, sekarang warungnya bangkrut, bodo amat. Lah. Ini disambar geledik. Betul? Ya kan? Ayo doain, kalau perlu orang-orang yang gak suka dengan kita doain, ya Allah berikan kesabaran, kesadaran baik untukku dan untuknya. Begitu? Kalau lagi gedeg buru-buru orang laki gua gitu. Buru-buru orang laki gua sumpahin atau biar kaya gitu. Bung, kalau kaya kawin lagi. Serba salah emang. Betul? Wa barakatan fir rizki. Rezeki bukan hanya duit, sehat, waktu, umur, tenaga, pikiran, hati, biar berkah, biar ada kebaikan dari Allah. Jadi berkah itu kebaikan dari Allah. Bagaimana supaya ada kebaikan dari Allah? Bersyukur. Terima kasih. Abang ngajarin tuh, terima kasih, banyak nerima, banyak ngasih, sedikit nerima, sedikit ngasih. Enggak nerima, ya enggak usah ngasih. Tapi orang hidup enggak mungkin enggak nerima, pasti nerima orang hidup. Loh kagak semua enggak nerima bantuan BL, emang itu doang rezeki. Ada tetangga saya, RT katanya orang-orang dapat, gua kagak. Itu apa? Viral itu, gara-gara kemarin tuh uang corona ya. Lah RT sambil gledek, gua dapat DKF, dia dapat gua kagak. Orang sono Cikarang tetangga saya lagi nengan gitu ya. Nggak usah begitu, tenang aja, di balik corona ada rezeki ternyata. Sehingga kata nenek-nenek, dari mana ini, dari corona, salam buat corona biar panjang umur. Bener gak? Saya selalu bilang, kadang-kadang sedikit cetek pikiran. Saya punya teman ustadz banyak itu di TPQ porsi. Ini tadi alhamdulillah ya, gara-gara corona nih. Jadi ternyata cara Allah membagikan rezeki itu dikirim corona. Alhamdulillah satu TPQ dapat 10 juta. Betul nggak? Gitu. Gurunya terima kasih lo, mau corona lo cari lo, bawa sono parcel ke corona. Betul. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ada corona. Kalau bisa biar lama. Kalau yang dapat rezeki sama kayak kemarin tuh, habis itu kebanjiran dunia. Alhamdulillah banjir saya reoni. Saya ngeliat bunda, ya Allah, mohon maaf bunda baru ketemu ini, habis bingung, kita ngoyor nggak ada yang dibawa, udah doa doang bun, kalau doa mah nggak ada lepasnya. Bener bun, bener, cuman saya nggak bilang doa. Betul. Itu kemarin jebol Citarum, kata saya sekarang lu ntar lu kalau udah dibangun. Kemarin kan Pak Jokowi ke situ tuh, bener. Nah tanggulnya dibenerin, rumahnya bener, baru di situ lu bersyukur. Untung katanya Citarum jebol, rumah gua jadi baru. Besok mau gua kocorin yang gede, jangan timbang rumahnya lu juga hilang. Aduh. Betul. Ada juga yang ngambek tuh di situ. Saya dapat videonya daerah tadi nanti Cipayung tah, Laban Sari. Cenah kakareket kemarin banjir ieu teh cenah aing geus datang deui, geus cenah jeung aing-aing teh cenah ieu teuleumpkeun geus. Begitu ada. Astagfirullahaladzim. Aral orang-orang dapat dia kagak itu. Ampun. Ada lagi katanya, aduh yang ngirim mie melulu katanya, ayam geprek ngapa katanya gitu. Buset, kata saya, Tad, ayam geprek mah jangan lu, gua juga pengen. Buru-buru lu yang kebanjiran, ayam geprek gua nungguin kagak datang-datang, geprek lagi, ayamnya kagak.
Iya, sambal goang kapan geprek teh, bener nggak? Lah, kirain teh dulu mau uset ayam geprek teh kayak gimana? Ya ilah sambal goang sama ayam sambal goang doang. Harganya mau uset sampai segitu. Bener apa? Tuh, wa'afian wajadat wa barakatan fit. Tapi alhamdulillah bagi jamaah manakib di sono dapat duduk, dapat berkah. Ada yang tahlil berkah. Betul? Wajah yang mati alhamdulillah, kata Ustaz yang sebelah lagi alhamdulillah innalillahi tahlil alamatnya. Apalagi kata amil, ada amil ada. Alhamdulillah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Proyek ngaji 7 hari 7 malam. Nah, ini kerjaan gua dulu ini sampai bisa sekolah no adik saya. Saya dulu proyek koberisasi. Ngaji warung bongkok dapat bayar 5 bulan ke depan. Saya sama dia saya bayar. Ini gara gede begini kayak duit proyek kuburan ini. Makanya setelah jadi ustadz saya embung, kalau ada yang ngaji tuh ya udah saya tugasin yang lain. Lah gua jadi bukan duit kuburan ya, gitu. Alhamdulillah berkah ngaji di kuburan punya pesantren. Alhamdulillah ketemu ibu-ibu bagian duit kuburan yang penting berkah. Alhamdulillah wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut. Diberikan kesempatan oleh Allah kita bertobat sebelum betul, kita berusaha dan berupaya. Siapa kita, sudahlah yang lalu biar berlalu. Mungkin di antara kita sudah melakukan kemaksiatan, kekurang ajaran kepada Allah. Alhamdulillah kesempatan ini kita upayakan bertobat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim wa atubu. Tak cukup itu, kita masyarakat, pemimpin bangsa dan negara ini untuk mencapai wa taubatan qoblal maut, kita upayakan ada majlis ta'lim, ada majlis zikir, supaya kita taubat sebelum betul. Sama-sama butuh begitu kan? Sama wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, supaya mendapatkan rahmat Allah ketika mati. Apa upaya kita secara sosial? Bikin keranda, ambulan. Betul? Itu kan rahmat ketika mati. Nyiapin kain kapan, udah begitu. Waduh, nah kayaknya saya panggil, saya bikin musyawarah, ayo nggak usah banyak-banyak, 10.000 sebulan di kampung saya untuk ketika mati. Jadi kalau ada yang meninggal, nah tuh kain kapannya, tuh buat nanti kalau kumpul beli kacangnya atau apanya, walaupun nggak banyak minimal sudah membantu. Betul? Wa rahmatan indal maut. Ada anak yatimnya kita urus, bininya yang ditinggal mati ya urus juga. Kasih muda kawinin yang udah nenek-nenek. Ya udah tua mah ada susah. Urusin maksudnya begitu. Yang tua ditinggalin. Bener nih yang muda mau dikawinin, bener. Ada enggak? Nah, kata nenek-nenek. Nggak berani katanya Ustaz juga, nggak berani ngempanin bu, gitu. Boro-boro 2 kata 1 ya lah, kudunya mau begitu. Kagok pusing, 1 pusing, mendingan banyak pusing. Gitu. Jadi orang ngatainnya kayak pantas, dia mau katanya pusing kayak bininya 4, ini mah 1 masih pusing baik, pret. Bener apa? Gitu. Ngomongin siapa tahu ini? Wa rahmatan indah, fasilitasnya kita siapin. Betul apa enggak? Enggak di kampung alhamdulillah kompak, bikin tenda. Dulu tenda ibu bikin tuh dari bambu, sekarang alhamdulillah bikin tenda dari besi.
Apa itu kita? Pengen mati kali. Rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut, supaya kita mendapatkan ampunan setelah meninggal. Alhamdulillah kita mah ya suka seneng tahlil. Namanya atakoh, ada atakoh sugro, atakoh kubro. Kata orang kagak nyampe itu mah yang udah mati mah, kecuali 3. Terserah lu dah. Betul? Lah kita mah orang seneng ngedoain, ya Allah, Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Atakoh la ilaha illallah 70.000 kali, bener? Lu enggak doyan enggak apa-apa, ntar gua sumpahin kegecet bumi, mati di patok ulang, disiksa, lu direndam di api yang neraka yang paling dasar. Kita ngedoain di atas kuburan begitu, kira-kira ngambek apakah keluarga? Lah begitu lagi ngedoa. Lapan kagak nyampe tad. Lah yang bener ya doa kan masih disumpah-sumpahin. Ini mah bukan, kagak nyampe. Lu yakin gak nyampe doa gua kalau begini? Kagak. Lah ngapain marah kalau kagak? Mendingan doa baik. Makanya lu kumpul tahlil ngikut, berkat dapet lu jadi ustad. Nemu bid'ah baik. Sama tahlil sama manaqib. Betul apa? Wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Selanjutnya Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, nanti akan dilanjutkan di pengajian yang insya Allah akan dijelaskan oleh para kiai dan para dai yang lain. Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil